Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Mahfud MD dapat hidayah. Kira-kira begitu kesimpulan saya sekaitan dengan video terbarunya yang saya terima melalui IG dan WA. Nah, kenapa saya bisa berkesimpulan seperti itu? Karena dalam video yang terbaru yang mungkin dilakukan di kantornya, di kantor Menko Polhukam, Mahfud itu berubah 180 derajat kalau dibandingkan dengan video sebelumnya, terutama ketika diwawancara oleh Ade Armando di Cokro TV. Kalau di Cokro TV dia selalu mengatakan atau menyebut Rizik. Nah, dalam statementnya yang baru dia menggunakan kata Habib. Ya, kita simak aja lah ya video terbaru dan yang lama. Mari kita simak. Ya, terkait dengan rencana kepulangan Habib Rizik besok hari Selasa tanggal 10 akan tiba pagi, maka pemerintah menganggap kepulangan Habib Rizik itu adalah hak yang harus dilindungi. Karena dulu juga pergi, kita berikan haknya untuk pergi, bukan karena kita minta pergi. Sekarang mau pulang, kita berikan haknya juga untuk pulang. Karena dia adalah warga negara yang hak-haknya harus dilindungi. Dia mempunyai hak hukum dan juga punya kewajiban hukum seperti kita semua warga negara yang lainnya. Jadi sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Dan pemerintah masih mencatat bahwa Habib Rizik ini pulang ke Indonesia untuk melakukan revolusi akhlak. Revolusi akhlak itu akan menimbulkan kebaikan, oleh sebab itu semuanya harus tertib. Silakan menjemput, tapi tertib, rukun dan damai seperti yang selama ini dianjurkan oleh Habib Rizik. Oleh sebab itu kalau mereka yang membuat ribut, membuat rusuh, kita anggap bukan pengikutnya Habib Rizik. Kalau pengikutnya Habib Rizik pasti yang baik-baik, pasti revolusi akhlak. Dan juga saya berharap aparat juga tidak usah terlalu berlebih-lebihan. Ini masalah biasa saja, anggap hal yang reguler. Hanya saja karena terjadi peningkatan eskalasi orang menyambut, ya penjagaannya juga supaya ditingkatkan. Tetapi tidak usah berlebihan. Tidak boleh ada tindakan-tindakan yang sifatnya represif. Semuanya harus dikawal dengan baik sampai Habib Rizik sampai tiba di kediamannya dengan baik dan selamat. Ini lagi rame nih sekarang Pak Mahfud soal pemerintah dan Islam, terutama kaitannya dengan Rizik Syihab, ya, yang kabarnya akan kembali dan barangkali memimpin revolusi atau apa. Dan kayaknya semakin kencang nih suara itu informasi bahwa Rizik akan pulang ke Indonesia. Itu kalau dari versi pemerintah gimana, Pak? Enggak, terus terang pemerintah tidak pernah membahas itu secara khusus. Ya, artinya bahwa ini serius. Kita tidak menganggap itu serius. Karena Rizik Syihab itu bukan Khomeini. Kalau Khomeini mau pulang dari Paris, seluruh rakyatnya mau menyambut karena Khomeini orang suci. Kalau Rizik Syihab kan pengikutnya tidak banyak juga, ya. Kalau dibandingkan dengan umat Islam Indonesia pada umumnya. Jadi kita tidak khawatir juga. Itu satu. Yang kedua, soal Rizik Syihab mau pulang, mau enggak, itu kan urusan Rizik Syihab. Kita tidak boleh menghalangi. Cuma yang saya tahu dari sumber informasi yang resmi, Rizik Syihab itu sampai dengan beberapa waktu yang lalu memang dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, bukan oleh pemerintah Indonesia. Dicekal oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap melakukan penghimpunan dana secara ilegal. Dianggap mengagukan kegiatan-kegiatan politik sehingga dicekal. Nah, sesudah itu diurus beberapa waktu, kira-kira sebulan atau 3 minggu lalu, itu Arab Saudi
sudah mencabut itu, bahwa itu tidak cukup bukti. Oleh sebab itu kasus itu dicabut sehingga dia tidak lagi menjadi tersangka atau orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Nah itu. Nah dulu kenapa disebut menghimpun uang atau dana politik secara ilegal? Dulu ya tuduhannya itu salah, karena kalau datang ke dia kan biasa kan orang Indonesia biasa ngasih bisyarah, namanya bisyarah itu uang amplop gitu, kayak Sahal itu sudah biasa hidup dengan bisyarah dulunya kan. Nah dia ada yang melaporkan bahwa tradisi NU, Pak. Iya, tradisi NU. Itu lalu oleh pemerintah Arab Saudi itu dicatat, diberi garis merah bahwa ini tidak boleh keluar, ini melakukan penghimpunan uang secara ilegal gitu untuk kegiatan politik. Nah itu sudah dicabut. Tapi satu hal yang belum dicabut, dia itu akan dideportasi. Karena apa? Melakukan pelanggaran imigrasi. Nah sekarang ini ya Rizik Syihab itu ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat gitu. Nah silakan aja lah urus begitu. Itu kan urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi ya, bukan urusan dia dengan kita gitu. Pak, pelanggaran imigrasinya apa, Pak? Pelanggaran imigrasinya apa? Overstay. Nah, netizen sudah lihat sendiri kan betapa bedanya video yang lama dengan video yang baru. Kalau yang lama itu kan wawancara bersama Ade Armando di Cokro TV. Nah, kemudian yang baru ini statementnya di kantor Menko Polhukam. Saya nggak tahu apa yang membuat Mahfud MD ini dapat hidayah, tapi mungkin kira-kira begini, dia takut dipolisikan sama HRS sekaitan dengan statementnya yang mengatakan bahwa HRS memiliki kasus keimigrasian di Arab Saudi, yaitu mengenai overstay. Tapi bisa jadi nih, Mahfud MD ini dapat salam ini, barusan dapat salam dari saudaranya di Madura dengan bahasa Madura. Nah, videonya lagi viral ini. Mungkin ini mengganggu pikiran Mahfud sehingga dia sedikit melunak. Atau ini kalau kabarnya ini Mahfud ini mau menebus kegagalannya di tahun 2019, yaitu gagal menjadi wapresnya Jokowi. Nah, dia memang berniat mau nyapres di 2024, makanya dari sekarang dia menata, ya kan, atau membangun citra yang positif, termasuk sekarang mulai melunak dan mulai mendekat kepada ya elemen masyarakat manapun, termasuk kepada kelompoknya Habib Rizik Syihab, yaitu di FPI dan beberapa elemen yang lainnya yang sekaitan dengan FPI. Nah, kalau itu kita doakan aja, mudah-mudahan Mahfud selalu berpikiran positif, terutama terhadap umat Islam, sehingga dia bisa kembali ke masa lalunya. Mahfud yang dulu, kita rindu, kita jujur rindu kepada Mahfud yang dulu, yang cerdas, yang akademisi, dan yang santun. Oke, gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.